Bayangkan teman-teman, seorang presiden Iran yaitu Masoud Pezeshkian, apabila dia hendak hijrah ingin berkunjunglah ke Indonesia karena pelik di sana, muak di sana dengan kondisi perang yang begini dan kondisi ekonomi yang semakin tajam jebloknya. Bahkan melihat katanya pengakuan dari Pezeshkian ini ketika melakukan perbelanjaan sangat-sangat tidak berguna mata uangnya, sangat tidak berguna gajinya. Gaji presidennya itu sudah agak berguna teman-teman. Karena apa? Mau beli apapun gajinya. Karena apa? Yaitu inflasi yang sangat kacau di sana. Terus apabila dia ingin hijrah ke Indonesia, Pezeshkian ini diberitakan dan dia juga mengaku katanya bahwa gajinya selama menjadi presiden dari 2024 pertengahan sampai sekarang, dia mengaku hanya digaji sebesar 42 juta rial Iran pada tahun 2025. Perhatikan apabila presiden Iran ini ingin bermain ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia dan membawa gajinya, gaji menjabat sebagai presiden, yang dimana dia selama menjabat presiden digaji sebesar 42 juta rial Iran, kalkulasi selama setahun yaitu 504 rial Iran. Dia bawa nih satu tas misalkan ya, satu tas. Apa? Sebanyak apa tuh? Dia bawa uang 504 juta rial Iran ke Indonesia untuk main liburan, menghilangkan sumpek di Iran. Kira-kira nyampe ke Indonesia, ditukar mata uang itu jadi berapa rupiah? Dengan kurs mata uang Iran yang sekarang ini semakin jeblok, angkanya seperti ini. Ya, kalian tidak salah. Yaitu presiden Iran hanya membawa uang ke Indonesia sebesar 6,6 juta rupiah. Jadi mau digunakan untuk apa ini gaji presiden Iran ke Indonesia yang hanya berjumlah 6,6 juta rupiah ini? Mau dipakai untuk apa? Mau beli apa? Mau sewa hotel selama sebulan? Kurang. Mau apa? Mau apa 6,6 juta? Perhatikan, sudah kerja banting tulang selama 1 tahun, nyampe ke Indonesia, tabungannya yang selama 1 tahun hanya jadi 6,6 juta rupiah. Apa tidak miris teman-teman? Saya memberikan gambaran seperti ini bukan hanya untuk mengejek, karena saya memang mengejek ini. Tetapi untuk mengajak kalian berpikir betapa bobroknya, betapa rusaknya, betapa hancurnya negara ini ketika dipimpin oleh rezim yang sangat-sangat bobrok dan apalagi melakukan berbagai macam kezaliman. Ini mungkin adalah ganjaran dari kezaliman rezim ini selama puluhan tahun kepada rakyatnya. Zalim teman-teman. Dan bahkan bukan cuma zalim. Rezim ini punya banyak bisnis haram. Apa saja bisnis haramnya? Perdagangan manusia. Perdagangan manusia sudah menjadi hal biasa bagi rezim ini. Terus yang kedua, narkoba. Melalui proksi-proksinya seperti Hizbus Syaiton, melakukan berbagai macam bisnis ilegal yang salah satunya adalah bisnis narkoba. Ayatullah, tanda-tanda Allah ini, pedagang narkoba ini. Terus yang berikutnya, korupsi yang sangat luar biasa. Gerakan Iran yang sebenarnya rezim Iran ini ketika mereka memiliki berbagai macam sumber daya alam, gas, minyak, dan lain sebagainya itu. Rezim ini bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi untuk membuat proksi di berbagai macam tempat. Di Yaman, dia membangun proksinya Houthi. Di Lebanon, di Irak, di Suriah, memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya untuk memperluas proksinya melalui perang. Betapa rusaknya sekarang ini. Kalau kita menyaksikan, sudah rusak, bobrok, biadab lagi. Belum lagi saya membicarakan masalah kasus pemerkosaan di Suriah. Bahkan di Iran pun begitu bejat. Seolah-olah rezim ini adalah kuasa Tuhan. Yang menentang rezim artinya menentang Tuhan. Yang mendemonstrasi rezim artinya mendemonstrasi Tuhan. Artinya apa? Rezim teroris Iran ini adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Ya, saking mereka menjadi Tuhan, kelakuan militer-militernya, garda revolusi Iran di Suriah kepada perempuan, sebagaimana di Suriah. Di Suriah beritanya ada, datanya ada, saksi TKP-nya ada, keluarga-keluarga korbannya ada,
sampai ya semua elemen ada untuk membuktikan kekejaman, kebiadaban, kebengisan dari IRGC beserta Bashar Assad di Suriah. Bisa kita lihat pemerkosaan. Bashar Assad melakukan, ya tentara militer Assad melakukan tindakan pemerkosaan kepada ribuan gadis-gadis di Suriah, dianggapnya oleh Ali Khamenei sebagai kekuatan Tuhan. Pahlawan Islam, ya. Kelakuan bejat ini IRGC, Hizbus Syaiton, Bashar Assad memperkosa ribuan perempuan, gadis-gadis, yang anak-anak, bahkan yang anak-anak mereka perkosa juga. Datanya ada, faktanya ada, orang tuanya bersaksi, saudara-saudaranya melihat bahwa perlakuan mereka di dalam memperkosa perempuan-perempuan di Suriah itu sudah seperti binatang, teman-teman. Tapi dianggap oleh siapa namanya, oleh Ali Khamenei, si setan Ali Khamenei, bahwa itu adalah perlakuan Tuhan. Pahlawan Islam dan aktivis kemanusiaan di Indonesia, apa yang dilakukan? Tutup mata, tutup mulut, tutup kuping. Nggak mau dengar berita ini. Karena apa? Suara Tuhan. Iran ini adalah bentuk suara Tuhan. Ayatullah, ayatullah, ayatullah. Perempuan berbusana hanya tidak sesuai dengan standar rezim teroris Iran, dieksekusi. Tapi kelakuan tentara yang diutus oleh setan Ali Khamenei di Suriah memperkosa ribuan perempuan adalah suara Tuhan. Mau bejat, membunuh, memutilasi, menghanguskan, membakar hidup-hidup manusia, suara Tuhan pokoknya. Nggak boleh diganggu-gugat. Seolah-olah sekarang yang jahat hanya Israel. Padahal Iran jauh lebih jahat daripada itu. Ya Allah, kemana kalian? Kemana mata kalian? Tapi fakta yang dilakukan oleh fanboys Iran, ya menjelekkan Harry Pras. Dan tidak mau membahas data ini. Karena apa? Kalau mereka membahas data ini, donasi mereka akan habis. Mereka akan dicela oleh Syiah. Mereka akan dilawan oleh Syiah. Kalau mereka Syiah sendiri ya tidak akan membahas ini. Karena apa? Ini bobroknya Syiah. Asal kalian tahu itu. Tapi ya sudahlah. Kita akan terus buka fakta dan sesuai data. Siapapun yang tidak terima dengan data, fakta yang saya sampaikan, silakan protes. Laporkan ke polisi kalau berani. Kita tanding di meja hijau. Sampai mana kalian bisa membela Syiah Iran, sampai situ akan saya kejar.